Ketika buah vanili ini harganya turun, kita bisa menyimpan sampai berapa tahun pun nggak apa-apa. Artinya nganu ya apa? Jadi tabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang ini ketemu di channel Swiss Mono dan kita akan membahas hal yang penting ya tentang apa buah atau tentang sesuatu yang berharga di bidang pertanian dan sekarang yang sedang tren, sedang boom itu ada yaitu vanili. Nah kita akan tanyakan ke Mas Irul ya dalam hal ini. Mas Irul yang tahu tentang tanaman ini dan dia sudah memulai, dia sudah mengelola, maka kita akan tanyakan gimana sih sebenarnya vanili ini dan bagaimana prospeknya. Oke gitu aja, monggo Mas Irul. Kenapa saya nanam vanili ini di sekitar rumah? Karena vanili itu basahnya aja, buahnya itu 1 kilo 300 sampai 600 ribu. Keringnya 4 juta sampai 6 juta. Wow. Ini disebut emas hijau. Wow, sampai segitu ya? Iya, namanya emas hijau. Karena ini bisa ditanam di sekitar rumah. Satu pohon paling tidak bisa menghasilkan setengah kilo. Paling tidak ketika setengah kilo itu kan ibaratnya udah dapat kisaran 200 ribu per pohon. Kalau kita sekitar rumah bisa nanam 10 pohon aja, berarti kita punya tabungan yang lumayan menarik untuk kedepannya. Jadi karena itu emas hijau itu ya? Iya. Ibu-ibu bisa masih yang nanam kayak semuanya gitu? Bisa. Dan mudah ya? Mudah. Bahkan maaf ya, kelihatannya juga nggak kotor seperti media-media lain. Ada apa nih Mas medianya? Medianya hampir mirip kayak apa itu anggrek. Ini adalah sejenis anggrek, tapi lebih ke anggrek tanah karena butuh media tanam. Karena posisi di samping itu kita bisa mendesain apa itu tiangnya lebih artistik sehingga ketika dilihat itu lebih menarik dan lebih bagus. Ketika tanaman itu bunga pun tanaman itu rumah lebih asri. Di samping bisa menghasilkan uang, ini tanaman bisa menghasilkan apa itu lingkungan yang asri, lingkungan yang hijau, lingkungan yang enak dipandang dan penuh ada rasa seninya di sini. Betul. Dan ini bukan kayu Mas Irul ya? Ini sabut kelapa yang dibungkus dengan apa itu streamin. Untuk disemprot vitamin, bisa mengisi di sini. Betul. Tidak cuma sebagai hiasan, tapi bisa untuk menyimpan nutrisi tanaman itu sendiri. Kalau ini untuk nanti ya percabangan di. Ini gunanya nanti ketika udah tanaman sudah sampai atas, kita atur jaraknya. Jaraknya idealnya adalah 80, sananya kisaran 125. Sehingga kenapa saya ambil jarak tinggi di 2 meter? Karena vanili butuh penyerbukan. Kalau tidak diserbukan nggak jadi buah. Sehingga ketika bunganya itu setinggi kita, itu ibaratnya lebih mudah. Kalau terlalu tinggi mungkin buahnya akan lebih banyak, tapi kita lebih susah untuk menyerbukannya.
penyerbukan butuh Jadi waktu pagi. dibantu. Harus dibantu. Kenapa nggak ada? Karena posisi bunga itu ada selaput lemaknya. Kita harus menghilangkan selaput lemaknya itu dihilangkan, kemudian kita harus menempelkan itu sendiri. Wah, itu waktunya harus pagi. Kenapa pagi? Karena bunga mekarnya itu pagi, cepat dari dan jam 4 sampai jam 10 pagi. habis itu langsung nutup. Harus nutup. Kita harus cepat. Ketika buah vanili ini harganya turun, kita bisa menyimpan sampai berapa tahun pun nggak apa-apa. Artinya nganu ya, apa Jadi ada tabungan. Mas Ijo tadi. Ya. Ini Irul, Mas Irul. Saya dapat temen tuh bilang ya mungkin karena dia ditanam di ladang, kemudian disalurkan ke pohon itu. Kok nggak bisa berbuah, kenapa? Itu butuh treatment, harus di stressing, tanaman harus sulur ke bawah, baru di situ akan Jadi bunga. dia kalau di pohon itu ya? Iya. Apa artinya sampai ke atas gitu. Jadi Itu harus butuh stressing juga. dan makanya pentingnya yang kayak gini daripada diselangkit kayak di pohon itu. Iya, di Kan sini. di tradisional kan lebih ke pohon. Iya, di sini untuk estetika rumah, dapat estetikanya, dapat uangnya, tanah kosong kita termanfaatkan, komplit lah di Bahkan sini. maaf ya, itu Mas Irul tuh di emper-emper rumah Mas ya. Ya, Bisa. Itu yang keren ya di ya, kota pun bisa. pemanfaatan lahan sempit bisa. Vanili itu seluruh dunia tahu, seluruh dunia pakai vanili. Itulah yang paling hebat vanili. Di tanah sempit bisa tanam, tidak seperti buah lainnya butuh tanah yang luas. Bahkan akarnya juga nggak merusak, apalagi dengan potnya Ya. ini. Ya kan kadang-kadang tanaman kalau ditanam di dekat rumahnya yang dasar dari rumah kita yang agak dekat. Bisa rusak. Ini enggak ya? Berarti ini kayak serabut sih ya? Akarnya sendiri. Ya, ini kita pakai media kompos, kokopit, sekam bakar. Kompos, cukup Iya. bakar, terus ini apa namanya? Ini arang. Sebagai Ini apa? pecahan arang. Ini Sebagai untuk aerasi ya? Iya, sebagai aerasi. Di samping itu untuk sebagai campuran media di situ untuk rongga akarnya lebih sehat karena dapat oksigen itu. Nah, ini sampean pepetkan karena memang belum perlu jarak. Belum. Ini sementara kan saya berharap kan ketika saya jarangkan sampai muter rumah ini perkiraan cukup itu. Nantinya. Seperti itu saya jarangkan 80 muter rumah itu cukup. Betul, 105 pot ini. Pot ini, ya. Tapi ternyata kemarin dari pemilik resto dari Banyumili dia tertarik. Dia minta 50 pot untuk dikirim ke restonya karena untuk pajangan, untuk selfie, untuk menarik situasi di situ, di lorongnya di situ kan. Kemarin saya kasih fotonya di lorong itu kan bagus. Jadi mereka tertarik mau dikasih ke di lorong. Apalagi nanti kayak di para-para juga bisa. Iya Mas, ya? bisa. Betul. Jadi manfaatnya banyak ya. Artinya bahkan maaf Mas Heru ya, ibaratnya yang tadi yang pemilik resto itu juga akan dapat itu tadi Iya. emas hijau gitu kan. Wah, luar biasa. Awalnya untuk penghias. Oh, Seneng-seneng. Ketika nanti berbuah, wah baru dia hasilnya. Artinya kadang kan orang dibebani dengan harus berbuah gitu ya. Hmm. Tapi kalau ini enggak, artinya ini Melakukan kita enjoy aja ya, enjoy Belajar aja, sambil belajar. bermain. Kita senang-senang dalam bekerja. Kalau nganu Mas Irul, misalnya nih ada yang tertarik kemudian belajar ke sini, gimana Mas Irul ini tempatnya Mas Irul? Saya persilahkan waktu dan tempatnya saya persilahkan monggo. Di sini ya, di Iya, desa apa ini Mas Irul? di Desa Kebonrejo, Dusun Kebon Kliwon. Di Salaman Magelang. Kami Monggo. siap berbagi ilmu gratis. Keren. Tapi ketika dia butuh sarana macam-macam, kami siap menyediakan. itu ada ya Mas Irul, Nah. juga bahan-bahannya juga macam-macamnya ini juga ada ya. Bahkan maaf ya, arangnya juga sedia dia. Nah, ini Mas Irul, kalau secara oksigen juga ada ya, istilahnya
dia kan apa ada hijau daun, fotosintesa kayak ini mengeluarkan oksigen misalnya nih di dalam rumah gimana? Di dalam rumah nggak apa-apa, yang penting dapat sinar matahari paling tidak 50%. Oh gitu, nggak Iya, full, nggak nggak full full. sun, ya. 50% cukup. Sampai 60% kalau bisa. Karena ini ketika kena sinar matahari langsung kisaran jam 11 sampai jam 2 siang, dia akan terbakar atau kuning-kuning warnanya. Nggak kuat ya? Iya. Jadi gitu ya, kayak maaf ya, Kayak anggrek. betul, tanaman Indo. Iya. Ini kan sejenis anggrek, anggrek tanah. Oh, jadi Tapi ini ibaratnya berbuah. daripada Anda anggrek cuma Berbunga. dapat bunganya aja, meskipun bunganya awet itu tambah kan. Secara ekonomi mungkin ya agak sulit kita jual, tapi ini mudah dijual. Ini mudah. Apalagi untuk apa sih sebenarnya vanili aroma itu? Vanili untuk aroma makanan. Jadi Semua makanan pengharum butuh mereka. Butuh vanili. jadi mantap. Di kemarin saya dapat cerita dari teman yang punya teman dari Denmark, satu vanili itu harganya di sana $15. Satu vanili. Satu lonjor vanili. Karena mereka memang perlu pengharum yang Iya. biasa. Dia dicampur dengan whisky, whiskynya jadi harum. Mantap. Keren. Jadi tidak cuma makanan ya, Iya. di minuman itu juga bisa. Makanya begitu makan ya. Iya. Mungkin Mas kita belum sadar Iya. bahwa vanili sedemikian penting itu belum sadar. Saya kira mereka udah sadar yang memang benar-benar pemain. Karena di Indonesia pernah di blacklist tentang vanili. Kenapa di tahun 2005-2006 itu Indonesia di embargo vanili? Kenapa? Vanili waktu itu kan mahal sekali. Indonesia panennya banyak sekali. Karena untuk kerakusan manusia itulah panen muda dilakukan. Makanya harumnya kurang, makanya diembargo. Itu satu. Yang kedua, vanili dalamnya itu dikasih kawan pemberat. Ketika udah sampai sana, makanya di Indonesia kena embargo di situ. Bahkan Jadi ini vanili nggak laku sama sekali saat itu. Hampir kisaran 20.000 atau berapa 1 kilo. ini Petani terjadi kan di jadi buah-buahan buruk. juga Mas ya. Bisa. Ya artinya di alpukat itu kadang masih muda dipetik. Terus apa di durian itu maaf ya. Ya oknum-oknum itulah. Ketika ada oknum-oknum yang bermain seperti itu untuk keuntungan sendiri, itu akan merugikan banyak petani, banyak yang dirugikan, negara pun dirugikan karena nggak bisa ekspor. Tapi alhamdulillahnya ya, vanili bisa disimpan. Disimpan, betul. Tuh, Itu enaknya. Kalau enggak ya, benar-benar. Kemarin teman saya pun sempat ada simpanan dari orang tuanya yang udah almarhum aja 1 kilo. Itu ketika dijual dia kaget. Berapa? Laku berapa? 5 juta. 1 kilo lebih sedikit. 1 kilo. Artinya itu begitu dahsyatnya. Ini monggo. Artinya saya sendiri, maaf Mas Irul ya, kadang-kadang buah-buahnya ini agak-agak menyingkat. Tapi ini masuknya buah juga ya, walaupun Ya, anggrek, iya. anggrek yang berbuah mungkin ya. Itu tapi ini kerennya di situ ya, sampai semahal itu ya. Dan itu nggak disadari oleh orang-orang kita. Padahal di sini kita bisa menanam dengan lahan sesempit apapun kita bisa menanam. Tidak seperti buah lain. Ini untungnya. Mahalnya bukan main. Disimpan masih bisa. Untuk estetika rumah bisa menjadi menarik. Ada nilai seninya. Kalau bunganya sendiri indah juga. Bunganya lumayan bagus lah. Warnanya Jadi, putih. ya karena memang ya kayak anggrek ya. Wah, luar biasa. Nah, ini soal bibit nih, Mas Irul menyediakan. Bibit insya Allah kami siap. Kemarin kami membutuhkan 2.000 pohon aja, dalam waktu 2 minggu udah tercover semua. Kami lagi melakukan penanaman di 1.000 meter di Mertoyudan. Paling 1 minggu ke depan kita udah action. Kita buka lahan baru di sana untuk tabungan yang akan datang untuk pensiun kita. Ini ya, saya minta maaf. Saya harus cerita ini supaya Anda paham kenapa sih saya mewawancari Mas Irul. Mas Irul terkenal apa
dengan bibitnya ya, terus masuk bibit durian, tiba-tiba dia lari ke panen. Ini kan membuat saya kaget. Saya kebetulan teman dekatnya lah, ini apa-apaan, padahal dia kan seneng ya dengan durian, raja durian. Nah, peralihan itu yang membuat saya kaget gitu ya. Ternyata dia tadi jelaskan kan, oh ini luar biasa, masih hijau gitu kan ya, bisa untuk simpanan, nggak perlu ke bank, masih cukup dengan ini. Pensiun ini. Ketika kita punya 1000 pohon, pensiun kita. Kalau misalnya nih Mas Heru kan paham banget dengan durian. Durian gimana? Durian bagus, di Indonesia diterima, di Cina pun kita diterima. Lahan di Indonesia masih seluas-luasnya, tapi saya masih punya PR. Kenapa? Lahan sempit, yang pengen menanam, yang pengen bertani, belum tentu punya tanah luas. Ketika saya melihat Panili, siapapun di sini berniat, siapapun yang pengen minat, dia bisa menanam. Betul. Walaupun dia kos pun bisa dikasih teras. Artinya ini apa? Kita cuma punya emperan yang tidak ada tanahnya. Iya. Artinya emperan cuma untuk naruh pot aja. Selesai. Kalau durian kita harus punya tanah luas. 1000 meter cuma muat berapa? Ada 1000 meter, kalaupun jarak tanam 10 cuma 10 ya. Iya, Panili muat berapa? 1 kali 1, 1000 pohon, Mas. Pensiun kita. Artinya gitu, ayo mulailah berpikir, mulailah rasional ya. Dalam arti kita jangan bernafsu, orang sukses di durian atau orang sukses di lengkeng mungkin ya kita niru, padahal kita punya lahan cuma kecil, sempit, bahkan maaf ya bisa merusak di dasar dari bangunan kita. Ya, kalau pondasi kalau kita memaksakan diri dan memberi, ayolah, kalau memang kita tinggal di kota dengan lahan yang sempit, monggo yang realistis ada, yang kayak gini aja keren gitu ya, monggo diterapkan, monggo dilihat, monggo diterapkan. Paling tidak ini akan memberi Anda masukan yang bagus, bahwa banyak pilihan Mas Irul ya. Dan Mas Irul mencontohkan bahwa nggak usah lah ngotot-ngotot di tanaman keras ya. Kalau memang ada pilihan yang kayak gini. Dan ini ya, kalau sampean menanam ini, anggaplah ini bunga gitu loh, istilahnya gitu ya, untuk penghias, anggaplah itu dulu, nggak usah, maaf ya, bersenang-senang. BEP-nya, waduh itu pusing nanti, mending disenang-senangkan dulu. Nah, nanti alhamdulillah gitu. Niat kita itu awalnya kita harus memuliakan tanaman. Ketika kita memuliakan tanaman itu, insya Allah yang menghidupi itu akan memuliakan kita. Itu pesan saya. Itu aja. Jadi itu yang terakhir. Iya. Ada lagi yang pesannya lagi. Itu aja. Gitu aja paling tidak ya. Ini benar-benar menurut saya sesuatu yang membuka mindset kita, membuka wawasan kita bahwa kita jangan kaku ya di budidaya tanaman ini. Banyak pilihan dan salah satunya adalah Panili. Itu aja, terima kasih Mas Irul. Sama-sama. Itu aja, monggo silahkan hubungi Mas Irul, nanti ada di bawah ini, nanti ada kayak nomor telepon, monggo dihubungi. Itu aja, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.